Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita tentunya selalu kembali memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta, yang mana atas nikmat hidayah, kesehatan dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan majelis alhamdulillah yang sudah rutin setiap pekan keempat kita laksanakan di tempat ini. Dan pada pertemuan di malam hari ini kita sudah mulai membahas kajian yang bersambung, berbeda dengan yang kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya yang membahas judul tematik. Tapi karena alhamdulillah atas izin dari pengurus masjid, kita diberi waktu dan diterima untuk menyampaikan materi di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semuanya dengan kebaikan, sehingga kita perlu membahas kajian yang bersambung. Dan yang kita pilih adalah kitab Thalathatul Usul, 3 fondasi dasar di dalam Islam yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan setiap muslimah. Buku ini bersamaan dengan tipisnya tapi memiliki faedah yang banyak dan membutuhkan penjelasan yang panjang. Dan kita membutuhkan pendahuluan untuk mempermudah memasuki buku ini. Pertama, kita harus paham dan harus mengetahui keutamaan mempelajari yang namanya akidah dan tauhid, mempelajari yang namanya keyakinan. Di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah ketika kita diberi petunjuk untuk mengenal Allah, Rabb kita, pencipta, pengatur, penguasa, serta pemberi rezekinya kita. Nikmat besar kalau kita bisa mentauhidkannya, menjadikannya satu-satunya yang diibadahi. Nikmat besar ketika kita bisa beribadah kepadanya di atas ilmu yang benar. Tidak ada nikmat yang lebih agung daripada nikmat iman dan nikmat tauhid.
dengannya seorang hamba memperoleh kebahagiaan di dunia, keselamatan di alam kubur, dan kemenangan di akhirat. Oleh sebab itu, kalau kita membaca sejarah, melihat kembali ke belakang, seluruh nabi dan rasul itu diutus dengan membawa misi yang sama. Tidak ada bedanya. Yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut." Ini firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala katakan, sungguh kami telah mengutus seorang rasul di setiap umat. Semuanya menyerukan sembahlah Allah dan jauhlah tagut. Tidak ada satu rasul pun yang tidak menyeru seperti ini. Ini pernyataan langsung dari Allah. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulah an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat, termasuk kita, Pak, umat Islam. Kita ada rasul yang diutus kepada kita. Dan setiap umat telah ada seorang rasul yang diutus kepadanya. Seruannya, ajakannya, ani'budullah, hendaklah mereka menyembah Allah, wajtanibut tagut, dan hendaklah kalian menjauhi tagut. Ayat ini menunjukkan bahwa dakwah tauhid mengajak manusia hanya menyembah Allah dan meninggalkan yang namanya syirik. Ini merupakan inti daripada risalah seluruh para rasul. Tauhid adalah tujuan penciptaan kita, manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia bukan sekadar untuk hidup, bekerja, atau membangun peradaban. Bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu agar supaya mereka beribadah kepadanya semata. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini sangat jelas lagi pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini tidaklah dicipta kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ayat ini surat Ad-Dariyat ayat 56 merupakan salah satu ayat yang paling agung dalam menjelaskan tujuan hidup manusia, tujuan hidup kita semua ini, laki-laki ataupun perempuan. Kata Allah, liya'budun, ditafsirkan oleh para ulama dari kalangan sahabat, makna ya'budun yuwahhidun, agar supaya mereka
mengesahkanku, kata Allah. Menjadikan saya, kata Allah, satu-satunya yang dia ibadahi. Ini tujuan kita dicipta. Maka dengan demikian, setiap ibadah berdasarkan ayat ini, Adz-Dzariyat 56, setiap ibadah itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah makhluknya. Yaitu kita diperintahkan untuk ibadah bukan karena Allah butuh kepada kita. Tidak. Sebaliknya, kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena kitalah yang membutuhkan ibadah tersebut untuk memperoleh rahmat Allah, untuk memperoleh ampunan Allah, dan untuk memperoleh keselamatan hidup di dunia ini sebelum alam kubur dan akhirat. Berarti ini sudah 2 poin. Mempelajari tauhid dan akidah. Ini memiliki keutamaan dan merupakan sesuatu yang sangat penting. Alasan pertama, itulah ajakan seluruh rasul. Alasan kedua, itulah tujuan kita diciptakan. Itulah tujuan kita diciptakan. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa tauhid, beribadah kepada Allah semata, itu merupakan hak Allah yang paling agung. Kalau ini berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi kita ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Perhatikan ini haknya Allah, kemudian hak tak. Kata Nabi kita ini, hak Allah atas para hamba kita semua ini. Allah menciptakan kita di dunia ini. Allah punya hak terhadap kita. Ada haknya Allah, harus kita penuhi, wajib. Kata Nabi, haqqullahi 'alal ibad. Haknya Allah terhadap hambanya. Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu haknya Allah. Terus hak kita apa? Kalau kita sudah penuhi itu hak, kita memenuhi haknya Allah dengan beribadah kepadanya saja, tidak sama sekali menduakannya dengan apapun. Apa yang kita dapat? Kata Nabi, wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan haknya hamba, haknya seorang hamba kepada Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi haknya sembah Allah saja. Setelah itu hak Allah kepada kita, sembah Allah saja. Setelah itu kita akan mendapatkan haknya kita, yaitu kita tidak akan diazab.
tidak akan diazab. Nanti akan terlihat insya Allah di pembahasan buku ini. Di kuburan tidak diazab. Di akhirat tidak akan diazab. Bahkan nanti akan kita sampaikan insya Allah, ada seorang membawa 99 lembar catatan dosa. Tapi dia pernah ikhlas mengucapkan la ilaha illallah. Hangus itu 99 lembar. Lebih berat ucapannya la ilaha illallah. Masuk surga. Masuk surga. Aman alam kubur kita dan aman alam akhirat kita nanti. Ini kenapa kita harus belajar tauhid? Ini alasan. Tauhid merupakan haknya Allah kepada kita. Dan tauhid adalah menjadi sebab amalan kita diterima. Makanya kita harus pelajari. Tanpa tauhid, biar kita sholat, tidak akan diterima. Makanya nanti kita akan pahami baik-baik insya Allah bahwa dalam sejarah pengutusan Nabi terkait dengan utusan-utusannya yang akan menyampaikan agama ini kepada orang yang jauh, yang tidak bisa ke Makkah, Madinah, seperti contoh Mu'ad. Nabi berkata kepadanya, "Faliyakun awwal ma tad'uhum ilaih ayyuhidullah." Hendaknya yang pertama sekali kamu ajak mereka kepadanya untuk mentauhidkan Allah. Kapan berpindah ke solat? Fa inhum ata'uka lidzalik. Jika mereka sudah taat kepada kamu dalam satu itu. Artinya jika belum taat, jangan diubah. Itu saja dulu. Tidak apa-apa lama. Karena Nabi mengajak kepada tauhid itu, kita tahu berapa? Tahun berapa turun kewajiban solat? Setelah kenabian. Ya kan? Kita tahu nggak Isra Mi'raj itu tahun berapa? Iya. Jangan bicara Hijriah karena belum Hijriah. Isra Mi'raj tidak turun di tahun Hijriah. Belum. Karena penetapan tahun Hijriah adalah awal Nabi hijrah ke Madinah. Itu Nabi belum hijrah. Tahun 10 kenabian. Setelah wafatnya Abu Thalib dan wafat istri beliau, Khadijah. Nabi diperjalan malamkan dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit. Menerima sholat 5 waktu. Dari tahun ke-10 itu, wajib sholat 5 waktu. Nabi sholat 5 waktu di Makkah, hanya 3 tahun. Tahun ke-10 kenabian itu, tahun ke-11, berarti tahun ke-10 kan akhir. Berarti hitungannya tahun ke-11, tahun ke-12, tahun 13. Tahun ke-13 hijrah ke Madinah. Nabi sholat di Makkah berarti sholat 5 waktu itu 3 tahun saja. 10 tahun apa yang diajak? Sebelum itu kewajiban sholat. Apa dakwanya? Tauhid. Lama Pak. Kenapa lama? Makkah kita tahu dia menyembah Tuhan Lata, Tuhan Uzza, menyembah patung, Tuhan Manat, menyembah patung, mengkeramatkan kuburan. Lama. Karena kalau sudah mendarah daging itu lama baru bisa diangkat. Bahkan apakah mereka terima? Jelas-jelas ini yang membawa Nabi kita, pimpinan seluruh manusia, terpercaya di Makkah sebelum diangkat menjadi Nabi, tiba-tiba jadi pendusta, tiba-tiba jadi orang gila,
tiba-tiba dia jadi tukang sihir, tiba-tiba jadi asatirul awalin, orang-orang yang menceritakan dongeng-dongeng terdahulu. Bayangkan, mengajak tauhid itu beliau gunakan murni hanya itu 10 tahun. Setelah itu beliau di Madinah, Islam sudah mulai tersebar. Ketika belum mengutus utusannya, apakah langsung bilang, kan ini sudah kewajiban sholat ini Pak, di Madinah? Apakah Nabi bilang, kasih tahu mereka bahwa wajib sholat? Tidak. Ketika mengutus Mu'ad ke Yaman, ajarkan dulu penduduk Yaman, hendaklah mereka mentauhidkan Allah. Jika mereka sudah taat kepada kamu dalam hal itu, kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka 5 sholat dalam sehari semalam. Kapan itu berpindah? Padahal ini Pak, pengutusan Mu'ad ke Yaman, sudah ada kewajiban puasa. Bukan hanya sholat. Sudah ada kewajiban puasa, bahkan karena kewajiban puasa itu tahun 2 Hijriah. Turun kewajibannya. Tahun 2 Hijriah. Turun kewajibannya di bulan Syaban. 2 Hijriah. Bulan Syaban. Puasa pertama tahun 2 Hijriah. Di bulan Syaban turunnya. Dan sudah turun juga bersamaan dengan itu kewajiban zakat. Tapi apa kata Nabi kepada Mu'ad? Sudah ada kewajiban ini. Ajarkan dulu kepada mereka tauhid. Kalau mereka sudah taat, sampaikan. Kalau sudah paham itu, sampaikan. Allah wajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau sudah juga taat, dia sudah tahu tauhid. Harus beribadah kepada Allah saja. Karena bahaya Pak, kalau kita langsung ajarkan sholat, bahaya ini. Datang ke sholat, tapi sebentar kita agungkan kuburan. Kan percuma. Capek kita sholat. Tanpa tauhid amalan tidak diterima. Tidak akan ada amalan diterima Pak. Makanya tauhid. Kalau mereka sudah taat, kasih tahu. Sholat. Kalau dia sudah mulai sholat dan sudah paham sholat itu wajib 5 kali sehari semalam, kabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka zakat harta mereka. Ambil dari orang kayanya, bagikan ke miskin. 3 itu Pak. Diajarkan dulu. 3 itu. Padahal sudah ada kewajiban puasa. Karena kalau banyak-banyak juga orang baru masuk Islam, kan bisa jadi dia bilang, beratnya ini asli. Banyak sekali kewajiban. Enggak. Iya. Dan itu kita berpindah kalau dia sudah paham tauhid. Karena ini sekali lagi menjadi sebab diterimanya amalan. Karena kalau orang tidak tahu tauhid, kemudian jatuh dalam kesyirikan, menduakan Allah, batal seluruh yang mereka lakukan. Siapa yang bilang? Allah. Kita bisa buka surat Al-An'am ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya, jika saja ini terjadi, seandainya mereka berbuat syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka sungguh gugurlah seluruh apa yang mereka lakukan. Ini semua menjadi alasan kenapa kita harus belajar yang namanya tauhid sebelum kita belajar cara sholat. Sebelum kita belajar yang namanya cara berzakat. Sebelum kita belajar yang namanya cara berpuasa. Sebelum kita belajar cara berhaji. Kita tahu kewajiban haji kapan? Haji itu tidak diwajibkan kecuali setelah Fathu Makkah. Setelah Makkah ditaklukkan. Kita tahu Makkah kapan ditaklukkan? Tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah.
setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Madinah, keluar dari Makkah, hijrah ke Madinah, 8 tahun lamanya belum bersabar di Madinah. Iya, untuk mendakwakan Islam di Madinah. Setelah Islam diterima di Madinah dengan baik, diterima oleh sekitar Arab, sekitar Madinah, maka beliau berangkat menaklukkan Makkah di tahun ke-8. Di tahun ke-8, akhirnya beliau kuasai Makkah. Beliau utus para sahabat Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan yang disembah. Beliau utus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza, untuk menghancurkan Lata. Akhirnya setelah itu beliau kembali ke Madinah. Tahun ke-9, beliau perintahkan Abu Bakar untuk pergi berhaji. Demikian pula Ali bin Abi Thalib untuk pergi berhaji. Dan mengumumkan di Makkah bahwa tahun depan tidak ada lagi orang musyrik haji. Tidak ada lagi selain Islam haji pada tahun ke-10. Tahun depan tidak boleh lagi ada orang tawaf telanjang. Karena dulu aturannya pemegang Ka'bah, kalau kita ndak bisa beli pakaian di sana, ndak boleh kita tawaf pakai pakaian tak dari Indo. Misalnya kita orang Indo, pakaian kita katanya kotor, harus beli di sana. Ya kalau ndak mampu beli, telanjang, tawaf. Itu kebiasaan mereka. Maka Nabi katakan lewat utusannya, tahun depan ndak boleh lagi ada orang tawaf telanjang. Dan sudah dimudahkan bahwa orang membawa pakaian dari kampungnya boleh juga dia pakai tawaf. Ndak harus beli pakaian di sana untuk tawaf. Kemudian Islam. Tahun ke-10 datanglah Nabi haji. Dan semua yang berhaji kaum muslimin pulang dari haji, Nabi sakit, wafat. Iya, Nabi sakit dan wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Itu haji kewajiban. Iya. Kadang kita ini lebih peduli pada haji daripada belajar tauhid. Makanya kadang di antara kita ini ada orang pergi haji bukan karena ibadah haji, tapi supaya ada gelar H di awal, supaya dipanggil haji. Makanya kadang kita ini pulang haji, kalau sudah dipanggil haji marah ki. Iya. Karena kenapa? Karena kita pergi haji untuk itu. Kita tidak paham. Iya. Banyaknya di sana ada orang haji. Nabi Muhammad tidak pernah dibilang Haji Muhammad. Abu Bakar berhaji, beliau itu beliau yang pertama haji sebelum Rasul. Setelah penaklukan Makkah, pulang haji tidak dipanggil Haji Abu Bakar. Tidak ada itu, Pak. Iya. Karena kenapa? Karena tujuan dari haji adalah beribadah kepada Allah sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Bukan supaya kita dikasih tambahan nama. Iya. Bukan. Tapi murni karena beribadah kepada Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan, kalau didasari oleh tauhid, maka amalan kita akan diterima. Setelah diterima tidak gugur. Kan banyak orang amalannya diterima, tapi setelah diterima gugur lagi. Setelah ke laut, sembeli penghuni laut. Ke gunung, sembeli penghuni gunung. Pohon, sembeli penghuni pohon. Manen, sembeli lagi untuk keberhasilan panen.
Iya, macam-macam. Melakukan ritual-ritual syirkiyah, jangankan haji tak, semua ibadah batal tanpa tauhid. Ini pentingnya kita belajar tauhid. Ini yang bisa kami sampaikan di pertemuan awal ini sebagai dasar pokok, dan kami jadikan ini sebagai bab pertama sebelum kita memasuki buku ini. Dan di pertemuan ke depan lagi tentunya belum kita masuk di bukunya. Kita juga harus pahami baik-baik ya hakikat ilmu syar'i dan keutamaannya. Supaya kita juga tidak sekedar belajar tauhid. Tidak. Harus kita pahami juga kenapa kita duduk. Kenapa kita bermajelis. Iya. Supaya juga kita tidak anggap sepele ini duduk. Iya. Juga kita tidak menggunakan duduk ini hanya waktu sisa. Enggak, kita harus sisakan waktu tak. Daripada kita beramal tidak tahu itu amalan tak ditolak. Harus kita sisakan waktu. Oh, ada ini kajian. Duduk. Sisakan waktu tak. Iya. Daripada kita tidak tahu terus ini amalanku diterima atau tidak. Jangan sampai kita sudah merasa sudah lakukan semua ini syariat Islam, rukun Islam, sudah ke syahadat, sholat, puasa, zakat, sudah maju ke haji. Aman mah hidupku, belum tentu. Innamal amalu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Ya, amalan itu tergantung penutupnya. Makanya perlu kita belajar agama ini secara terus-menerus, dan tentunya kita butuh tahu ya apa yang kita pelajari ini apakah bagian dari ilmu atau bukan, sehingga di pertemuan berikutnya saya ingin menyampaikan hakikat daripada ilmu syar'i dan keutamaannya insyaallah taala. Kalau ada pertanyaan, masih ada waktu, boleh kita bertanya, silakan. Boleh langsung, boleh pakai kertas. Kalau tidak ada, kita tutup, Pak. Karena saya ini bagi dua, Pak, ini. Ada pembahasan, ada pertanyaan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Tunggu, Pak. Ibu-ibu di atas jaga anak sedikit. Yang apa, Pak? Iya. Setelah ditaklukkan Makkah, Pak. Hanya? Ya? Dan andaikan hal itu tidak menjadi tradisi Indonesia, maka bisa dipastikan tidak membuat karena harus dipahami dan itu seluruh kabupaten Bogor yang ada dalam hajinya, kalau ada acara di depan pusat, biar profesi protokol tidak ada hajinya di belakang pusat. Seluruh dari rumah. Nah, kayaknya itu waktu kita meskipun banyak mengatakan
Itu semua. Karena juga kembali mengatakan bahwa ya seluruh kata suci harus dipakai oleh Allah. Itu dia. Nah, ini masalah umum dari bahwa yang marah kalau haji. Tidak lagi mau proses. Sekolah saja di sana ini kalau tidak sama lagi. Ini menjadi kenyataan. Nah, di mana letak kuncinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi sebenarnya Pak, ada hal yang saya mau sebutkan tadi sebenarnya itu bahwa saya pada dasarnya itu hanya sekedar istitrodan dalam bahasa Arabnya, yaitu menyebutkan sesuatu ya sengaja bahwa itu sama dengan sholat, sama dengan puasa, sama dengan zakat. Saya mau menjelaskan bahwa semua itu tanpa tauhid tidak ada. Sebenarnya itu Pak. Tidak apa-apa. Tapi tidak ada masalah. Sekarang ini sebenarnya bukan salahnya orang sebenarnya Pak. Kadang begitu. Seperti yang Bapak singgung tadi, ini sudah jadi tradisi. Sudah jadi tradisi. Kita juga ini Pak Ustadz, jadinya begitu juga. Kadang begitu. Ini Ustadz sudah haji atau belum? Begitu. Kadang begitu. Biar Ustadz muda, tapi kalau sudah ada haji itu tidak apa-apa, SPD saja. Seperti yang Bapak bilang, kalau Prof, sudah Prof ini, artinya sudah S3, dan sudah melakukan penelitian, dan sudah banyak karyanya berupa jurnal, buku, dan sudah ada penemuannya dari jurnalnya itu. Artinya sudah Prof. Tapi kalau tidak ada hajinya, seperti yang Bapak bilang, itu sebenarnya karena bukan karena salahnya kita yang punya ilmu, bukan. Tapi kebiasaan masyarakat. Tentunya ini Pak, kebiasaan ini karena tradisi saja. Seandainya mereka paham, tahu ilmu, bahwa kita ini diciptakan laki-laki perempuan, adanya gelar, adanya lakop kalau dalam bahasa Arab, adanya gelar, adanya nama, ya, suku, kelompok, itu untuk saling mengenal. Saling mengenal. Dan yang paling utama dan paling mulia adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa itu apa? Yang melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Itu sebenarnya yang paling utama. Cuman sudah kebiasaan Pak. Dan karena terbentuk bahwa orang dulu kalau tidak dipanggil haji, itu tadi Pak. Seakan-akan ada di situ pemuliaan. Gitu. Padahal kemuliaan itu biar haji 10 kali. Kalau tidak takwa gitu. Kalau pulang haji kita, mohon maaf, tidak sholat, malas maki sholat. Bahkan pulang haji ada orang tidak sholat, Jumat. Mohon maaf, kan haji itu percuma kalau sholat tidak ada. Karena sholat rukun kedua, haji rukun kelima. Cuman tradisi Pak, seperti yang Bapak sebutkan. Dan ini yang kita mau angkat. Inilah yang kita mau ajarkan. Ini yang kita sampaikan. Bahwa semua itu tanda pengenal saja. Kalau seandainya dijadikan tanda pengenal, tidak apa-apa. Tapi bukan menjadi patokan dia paling utama. Tanda pengenal, tidak apa-apa. Siapa itu? Ya disebut Dodi. Dodi banyak namanya. Banyak sekali. Dodi yang mana? Ya, Haji Dodi. Tidak masalahnya. Karena beliau juga sudah haji. Tidak marah juga Pak. Tidak panggil Haji Dodi. Tidak gitu. Iya. Jadi saya panggil terus Pak Dodi Pak. Padahal sudah haji. Tapi tidak marah juga. Alhamdulillah. Hanya sekedar kalau untuk kenal Pak. Bahwa ternyata di sini banyak Dodi. Dodi yang mana? Itu haji. Tidak masalah sebenarnya. Kalau sekedar jadi apa?
tanda pengenal. Tapi kalau jadi hal yang dibanggakan, merendahkan orang yang tidak haji, tidak boleh. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Jangan sekelompok orang merendahkan orang lain. Bisa saja itu yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Jangan. Seharusnya begitu, Pak. Wallahualam. Iya. Jadi, apakah itu dikatakan bertauhid? Itu pertanyaan puncaknya Bapak tadi. Sebenarnya itu kan, Pak, kalau saya tidak berani juga mengatakan dia bertauhid atau tidak bertauhid, atau di mana tauhidnya. Karena kan itu hukum person. Sudah orang per orang itu, Pak. Tapi boleh kita berhukum umum. Ketika orang kita melihat Pak Haji, tapi masih ke dukun, tidak bertauhid berarti. Ada Pak Haji, Pak, tapi masih ke kuburan, berdoa meminta ke penghuni kubur, belum haji berarti. Kan belum bertauhid. Itu, Pak. Kita untuk itu hukum khusus. Dan ada hukum umum. Ada hukum umum. Begitu, Pak. Wallahualam. Ada lagi? Silakan. Silakan, Pak. Kasih tahu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ingin bertanya, apakah ucapan itu juga termasuk kesyirikan? Enggak. Ucapan seandainya itu kan, iya, tergantung. Kalau untuk menyesali apa yang telah lewat, iya, seandainya saya tidak keluar, tidak jatuh, itu membuka pintu setan. Kata Nabi, fala taqul law. Jangan pernah bilang seandainya kalau sudah lewat. Kalau sudah terjadi, bilang qadarullah wa ma syafa'al. Kita tentukan Allah. Apa yang dikehendaki pasti dia lakukan. Karena apa yang kita jalani sekarang ini sudah ditentukan sebelum diciptakan langit dan bumi. Sebelumnya. Bahkan diperbaharui saat kita ditiup ruh. Ketika kita berumur 3 kali 40 hari. Dalam perut ibu kita. Ditulis takdir seumur hidup. Jadi kalau terjadi, sudah terjadi. Jangan bilang seandainya. Fala taqul law. Jangan bilang law seandainya. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena bilang seandainya itu membuka lagi pintu setan. Akhirnya kita menyesali takdir, tidak ridho terhadap takdir. Bahaya. Iya. Tapi perkara yang akan datang boleh. Kalau akan datang, itu namanya cita-cita. Tidak apa-apa. Jadilah laki-laki yang kakinya di bumi, tapi cita-citanya di langit. Tidak ada masalah. Seandainya saya sehat tahun depan, dan diberikan umur panjang serta rezeki, saya akan pergi umrah. Saya akan pergi haji. Seperti Nabi. Beliau pernah puasa Asyura tahun ke-10. Dikatakan kepada beliau bahwa orang Yahudi juga puasa itu tanggal 10. Karena bertepatan dengan hari Musa dan kaumnya diselamatkan dari Firaun. Itu 10 Muharram. Maka Nabi berkata, jika saya hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9-nya juga. Untuk menyelisih mereka. Kalau saya hidup tahun depan. Jadi boleh. Kalau itu niat, cita-cita dalam hidup. Boleh kalau kita bilang apa? Kalau. Dibolehkan itu. Wallahualam. Tidak boleh. Sudah terjadi ya sudah. Qadarullah. Ketentuan Allah ini. Ya, tidak perlu lagi kita menyesal. Ya seandainya dulu ya saya begitu. Tidak sudah lewat itu. Nggak usah
Seandainya dulu, jalani saja sekarang dan perbaiki yang akan datang. Wallahualam. Cukup. Baik, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya coba memahami pertanyaan Pak Prof. Aziz bahwa kita itu sebenarnya sebuah olahraga jadi kesempurnaan. Kenapa saya mengatakan bagaimana kalau sebuah ulama punya ilmu yang luar biasa, ya, ada bedanya dengan rumah haji. Kalau misalnya saya sebagai sendiri sebagai kiai baru Sudirman itu kurang ajar. Perbedaan semua ini dengan haji dengan kiai beda. Masa. Maka ketika biasa anak-anak kalau lewat seorang tua maka dia hanya menyebutkan nama sebentar. Kalau oleh ilmu dia akan mengatakan Pak Kiai siapa yang munculnya itu sekiranya apa juga. Jadi kira bagaimana ini kalau misalnya terjadi misalnya tidak punya makna. Maksud saya memang sebagai manusia mengatakan terhadap dia menyebutkan sekali Baik. Baik, saya paham sekali sebenarnya Pak, cuman kita hanya beda sisi gini. Beda sisi. Jadi kita tadi, saya sebenarnya Pak bahas bahwa kalau gelar itu menghadirkan ria. Menghadirkan sum'ah, rasa bangga. Itu tadi yang kita bahas karena kita gandengan dengan tauhid. Yang Bapak maksud kalau ini tidak ada kita saling mengingkari. Kalau itu adalah penghormatan, hanya kita menghormatinya. Ya, bukan karena kalau saya tidak dipanggil saya dianggap rendah. Enggak. Dalam bab kami menghormati misalnya Pak Prof, kami bilang Prof, itu penghormatan Pak, pemuliaan. Bukan menunjukkan bahwa beliau ria telah sekolah. Enggak. Itu biasa kami di perkuliahannya juga begitu Pak. Kan semua orang misalnya di kuliah S2 semua ustadz Pak. Kalau kita di PAI semua ustadz, biar yang lagi kuliah karena sudah penceramah di S1. Terus pengajarnya panggil apa ya? Kita panggil Prof. Kenapa? Pemuliaan. Nah, ini kita tidak berbicara di pemuliaan Pak. Itu kiai, ustadz. Kalau dengan panggil haji kita menghormatinya, memuliakannya. Itu sisi lain Pak. Kita tidak berbicara dalam masalah adab. Penghormatan terhadap orang yang dikasih gelar. Penghormatan terhadap orang yang belajar. Yang mondok. Nah, jadi tadi itu Pak, mohon maaf, sisi lain yang kita bicarakan. Tadi itu kebetulan kita bahas kalau ada orang haji, dipanggil haji, haji karena mau dipanggil haji. Begitu Pak. Berarti kan ada sum'ahnya Pak. Haji karena mau didengar. Haji karena mau dilihat. Haji karena mau dipanggil. Sama aja saya Pak. Kalau saya ceramah ini supaya saya dipanggil ustadz, supaya saya dipanggil kiai, percuma ceramahku. Tapi itu adalah orang yang meletakkan kepada saya. Iya, saya dipanggil ustadz. Orang. Tanpa ada niat saya Pak berbangga-bangga dengan gelar itu. Tanpa ada saya berbangga-bangga dengan dipanggil kiai misalnya. Tidak ada masalah Pak. Itu penghormatannya orang yang memanggil. Seperti Nabi kita SAW. Ketika para sahabat mereka memanggilnya Pak. Nabiullah, Rasulullah. Orang Yahudi tidak pernah sebut Nabiullah. Tapi apakah belum tidak menjadi Nabi? Tetap menjadi Nabi. Walaupun mereka memanggilnya Abul Qasim.
Tidak pernah dia panggil Nabi Allah. Tapi tidak mengurangi kedudukan. Jadi pada hakikatnya adalah orang yang memanggilnya penghormatan, Pak. Iya, penghormatan. Bahwa beliau orang yang dia adalah orang pernah sekolah, orang yang pernah belajar pesantren, orang seperti itu saja. Tapi kalau dipanggil misalnya saya dipanggil Ubay, tidak ada masalah. Iya. Tidak ada masalah juga. Tidak ada kemarahan. Itu kan supaya dikenal saja. Seperti yang kami sebut tadi, bab ta'aruf saja itu. Untuk saling kenal. Untuk saling kenal. Bukan untuk berbangga-bangga, untuk ria, untuk sum'ah. Wallahualam, Pak. Itu beda sisi, Pak. Wallahualam. Cukup. Kita cukupkan, alhamdulillah. Mohon maaf. Insya Allah kita lanjut lagi nanti. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.